Mari kita melanjutkan dari mata pelajaran agama bab yang ketiga. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami dapat berkumpul karena firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Kami akan belajar tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Mohon tuntunan-Mu agar kami dapat memahami hierarki dan peran awam serta kerjasama antara hierarki dan awam dalam hidup menggereja. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anakku, kita ke bab yang ketiga ini, yaitu mengenai peran hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Hierarki itu apa sebenarnya? Hierarki berasal dari kata hierarki, yakni tatanan atau susunan suci. Hierarki dalam gereja Katolik adalah kepemimpinan dalam gereja Katolik tersebut. Inilah hierarki, inilah gereja Katolik itu ditata, disusun supaya menjadi sebuah kepemimpinan yang tertata dengan baik. Ini terdiri atas uskup, imam, dan diakon. Ini yang termasuk dalam hierarki. Uskup, imam, dan diakon. Nah, hierarki itu jabatan, hieros, suci, artos. Inilah di mana mereka mempunyai jabatan karena mendapat penyucian atau pentabisan, yaitu tadi ada uskup, imam, dan diakon. Tugasnya apa? Ya, tugasnya mereka menghadirkan Kristus yang tak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Dalam hal ini terdapat dalam KHK Kanon nomor 35 sampai 572 tingkatan hierarki tertapis, yaitu uskup, imam, dan diakon. Dalam tata yuridis ada paus dan para uskup yang disebut dengan kolegialitas. Ini kekasan dari gereja Katolik, dan kekasannya itu adalah hubungan dengan Kristus sebagai gembala umat. Dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik itu apa aja? Nah, ini bisa kita lihat dari Lumen Gentium artikel 20 dan 18, dan juga dari Injil Yohanes bab 20 sampai 21. Nah, dalam Lumen Gentium 20, atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai penggembala gereja. Para rasul yang disebut dalam artikel tersebut adalah para rasul yang hidup zaman Yesus, yang telah dibeli oleh Yesus. Nah, kini mereka itu digantikan oleh para uskup. Dan tujuannya apa? Untuk menjadi gembala sampai akhir zaman. Dan dasar dari kitab sucinya adalah Yesus Kristus sebagai gembala kekal mengutus para rasul menjadi penggantinya, seperti Dia diutus Bapa. Maka sampai sekarang itu gereja pasti ada yang namanya dengan uskup, imam, dan diakon. Lalu ini di mana uskup ya menggantikan rasul.
Rasul Yesus waktu itu kan 12 ya. Nah, bukan berarti kemudian sekarang itu juga hanya 12 uskup, bukan. Tetapi di masing-masing keuskupan itu pasti ada uskup. Dan uskup di sini juga dibantu oleh imam dan diakon. Ini sebagai tatanan dalam hierarki dan gereja. Nah, ini uskup di keuskupan-keuskupan. Yang digambar ini adalah uskup di Roma atau pemimpin tertinggi gereja Katolik, ya, Paus. Inilah Paus Fransiskus. Kemudian ini imam atau pastor, ya. Kemudian dua ini adalah diakon. Ini diakon yang sedang ditabiskan oleh seorang uskup. Diakon ini nanti juga akan menjadi imam. Jadi sebelum tabisan imam, mereka itu ditabiskan menjadi diakon terlebih dahulu. Nah, inilah struktur kepemimpinannya. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu Dewan Para Uskup, yaitu uskup-uskup sedunia itu sebagai kepalanya di setiap keuskupan, ya. Itu ada uskup ini. Lalu membantu uskup itu imam dan diakon. Nah, ini Dewan Para Uskup yang menjadi pemimpin gereja itu adalah Dewan Para Uskup, yaitu kumpulan para uskup. Nah, kalangan para rasul ini digantikan oleh uskup. Dan tugas Dewan Para Uskup adalah menggantikan Dewan Para Rasul Yesus yang mengangkat 12 rasul yang diketuai oleh Petrus. Jadi yang melanjutkan pengembalaan para rasul itu adalah uskup. Nah, tugasnya Dewan Para Uskup itu melayani. Nah, ini Dewan Para Uskup. Ini uskup-uskup Dewan Para Uskup yang ada di Indonesia. Ini yang pakai jubah-jubah hitam ini. Ini adalah Paus. Nah, sekarang kita masuk Dewan Para Uskup, di mana Paus sebagai kepalanya. Ini uskup-uskup Indonesia bertemu atau audiensi dengan uskup di Roma atau Paus, di mana Petrus sebagai ketua dewan, Paus pengganti Petrus, dan uskup pengganti rasul. Jadi jelas ya, kalau uskup itu pengganti rasul, tetapi kalau sekarang adalah Paus Fransiskus, itu adalah pengganti Petrus. Yang menjadi pemimpin gereja adalah Dewan Para Uskup di masing-masing keuskupan. Dan para uskup itu diterima jika ada kolegialitas uskup, terlihat dalam tabisan uskup yang selalu dilakukan paling tidak sedikit 3 uskup. Tabisan uskup berarti bahwa seorang anggota baru diterima dalam Dewan Uskup. Itu sebagai tanda bahwa anggota yang baru itu diterima. Maka kalau dalam tabisan itu ini paling sedikit ada 3 uskup, di mana uskup itu adalah pemimpin gereja setempat. Contohnya, kalau dalam gereja keuskupan
Agung Jakarta, maka ada uskupnya. Lalu kemudian Surabaya, Keuskupan Surabaya, ada uskupnya lagi. Nah, pemimpin gereja setempat yaitu adalah uskup, itu juga dalam persekutuan dengan uskup-uskup lainnya sebagai pemimpin gereja yang universal atau gereja universal. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan mengenai paus. Paus di sini adalah seorang yang menggantikan Petrus, di mana Kristus itu mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul untuk mengembalakan umatnya. Paus itu adalah pengganti Petrus, di mana adalah pemimpin para uskup. Menurut tradisi, Petrus adalah uskup Roma pertama. Karena itu, Roma selalu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Menurut keyakinan tradisi, uskup Roma itu pengganti Petrus, bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua dewan pemimpin gereja. Nah, Paus adalah uskup Roma. Dan sebagai uskup Roma, ia adalah pengganti Petrus dengan tugas dan kuasa yang serupa dengan Petrus. Di Paus itu hanya satu di seluruh dunia yang menggantikan Petrus sebagai pemimpin para rasul. Jadi para uskup itu memiliki pemimpin, yaitu adalah paus. Seperti para rasul yang memiliki pemimpin, yaitu Petrus. Nah, ini para uskup itu pemimpinnya adalah paus. Dan paus itu tugasnya yaitu sebagai wakil Kristus dan gembala semesta, mempunyai kuasa penuh, tertinggi dan universal terhadap gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Di sini, paus memiliki infalibilitas. Artinya apa? Artinya bahwa paus itu memiliki karisma yang tidak dapat sesat. Ini kaitannya dengan iman dan moral. Gereja Katolik yang dipimpin oleh paus dan para uskup tidak dapat salah mengajarkan dan menginterpretasikan Alkitab. Kristus memberi kuasa infalibilitas kepada para pemimpin gereja yang disebut sebagai magisterium. Karisma tidak dapat sesat ini yang diberikan oleh Yesus itu terbatas pada pengajaran iman dan moral. Maka kita ketahui bahwa sifat infalibilitas tidak berlaku dalam segala hal. Jadi konteksnya hanya soal iman dan moral yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik. Apa bedanya infalibilitas dan impekabilitas? Infalibilitas itu tadi soal tidak sesat, tetapi kalau impekabilitas adalah tidak mungkin berdosa. Impekabilitas didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah salah atau tidak pernah melakukan dosa moral. Nah, itu diberikan hanya pada Yesus dan Maria, itu contohnya. Nah, kalau paus itu hanya infalibilitas. Maka dalam hal ini Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa paus tidak akan pernah berdosa. Maka hanya infalibilitas paus dalam konteks ajaran moral dan iman. Ya.
Yang mempunyai karisma infalibilitas ini hanya paus dan kolese para uskup atau kolegial para uskup dalam kesatuan mereka dengan paus sendiri. Jika dipenuhi 3 syarat. 1. Mengajar dalam kapasitas mereka sebagai penerus para rasul. Mengajar secara definitif tentang iman dan moral. Berlaku bagi seluruh gereja. Itu soal infalibilitas paus. Nah, sekarang itu adalah uskup. Uskup ini tugas pokoknya adalah mempersatukan dan mempertemukan dalam komunikasi iman. Uskup itu menggembalakan umatnya di uskupan tertentu. Jadi seorang imam yang ditabiskan menjadi uskup itu menggembalakan orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam uskupan tertentu. Nah, tugas pemersatu dibagi menjadi tugas khusus dalam 3 bidang, yaitu pewartaan, perayaan, dan pelayanan. Seorang uskup berkarya dalam persekutuan dengan uskup lain dan mengakui paus sebagai kepala. Kalau tidak bersatu dan tidak mengakui paus sebagai kepala, maka bisa dikeluarkan dari gereja Katolik atau tidak dilanjutkan atau diakhiri jabatan sebagai uskup. Ini soal uskup. Nah, ini salah satu gambarnya. Kita lanjut ke pembantu uskup. Ya, ini adalah para imam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah imam. Dan ini uskup. Ini di Uskupan Agung Semarang. Ini 4 imam ini, 1, 2, 3, 4 ini baru saja ditabiskan sebagai imam, di mana tugasnya adalah membantu uskup. Nah, tugas pokoknya apa? Sama, mewartakan Injil dan mengembalakan umat di mana ia ditugaskan. Misalnya seorang pastor ditugaskan di Kalideres gitu. Ya, dia melayani, mengembalakan umat, mewartakan Injil di umat di daerah Kalideres misalnya, seperti itu. Lalu kemudian tadi pembantu umum uskup. Lalu kemudian pembantu uskup itu adalah diakon. Dia ditabiskan bukan untuk imamat tetapi untuk pelayanan. Dan pembantu uskup tapi tidak mewakili pembantu khusus uskup. Nah, ini diakon ini lebih kepada pelayanan. Itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, apa fungsi khusus hierarki? Hierarki itu menjalankan tugas gerejani, melakukan pelayanan sakramen dan mengajar. Lalu kemudian dalam tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman, para hierarki itu memberi petunjuk, nasihat, dan teladan dalam hal beriman. Maka sangatlah penting di sini komunikasi iman yang dibangun oleh para hierarki dengan Kristus. Nah, kita lanjut lagi. Corak kepemimpinan dalam gereja itu apa? Bahwa para imam, para uskup, para diakon, mereka sebagai hierarki itu memiliki panggilan khusus. Bukan karena dipilih oleh umat atau orang seperti calon presiden, bupati, bukan.
tetapi karena dipanggil oleh Allah secara khusus. Inilah berkat campur tangan Tuhan. Mereka tidak diangkat oleh manusia menurut bakat, kecakapan, prestasi, bukan, tetapi karena Allah sendiri yang memanggil mereka untuk menjadi pelayannya dan bersifat mengabdi dan melayani semurni-murninya. Mereka semangatnya itu adalah melayani, bukan dilayani. Servus servorum Dei, hamba dari hamba Allah. Nah, karena panggilan dari Allah, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Lalu apa itu kaum awam dalam gereja Katolik? Kita masuk dalam awam. Kaum awam tentu ini bukan orang yang ditabiskan seperti para pastor gitu ya, dan diakon, bukan. Awam itu dari bahasa Yunani laikos, itu bukan ahli, berarti mereka bukan ahli imam, bukan dari golongan imam, bukan ahli Taurat atau ahli kitab suci. Kaum awam itu adalah bagian terbesar dari gereja, atau kita sering sebut dengan umat. Dalam Lumen Gentium artikel 31 dikatakan, kaum awam adalah semua orang Kristiani, jadi yang sudah dibaptis ya, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau berstatus religius yang diakui dalam gereja. Tugas kaum awam apa? Yaitu melaksanakan dan mewujudkan kabar baik di tengah-tengah dunia, di mana klerus, biarawan, biarawati tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya contohnya ini orang-orang ini, tentara, pilot, kemudian menjadi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemerintahan, perpolitikan. Kalau romo, biarawan, biarawati kan nggak bisa. Maka umat inilah yang mewartakan kabar gembira di tengah-tengah dunia, di mana misalnya Pak F.F. Rudi itu ya, yang di Solo gitu, dia itu umat Katolik, jadi pradiakon juga, dia juga mewartakan kabar baik itu dengan menjabat sebagai bupati. Nah, itu contoh bagaimana awam di tengah-tengah dunia. Dan menjadi awam harus aktif, jangan hanya menunggu perintah dari pastornya. Apa yang terbaik untuk gereja, itulah yang dilakukan. Ya. Itu gambaran singkat soal awam. Nah, bagaimana hubungan antara awam dan hierarki? Awam dan hierarki itu sama martabatnya, sama-sama umat Allah, sama-sama dibaptis, hanya fungsinya yang berbeda. Misalnya ini, kalau para hierarki tugasnya itu memimpin, melayani, dan mempersatukan umat, kemudian memberikan kesaksian akan dunia yang akan datang. Ini contoh dari para suster. Lalu kalau awam seperti apa? Ya merasul dalam dunia, misalnya dalam hidup keluarga dan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, HAM, dan kemanusiaan. Tetapi awam juga harus terlibat dalam gereja juga, pemimpin doa bagi komuni misalnya itu, jadi prodiakon atau memimpin dalam pertemuan-pertemuan lingkungan. Jadi tidak hanya soal duniawi, tapi juga soal keterlibatan dalam gereja. Itulah hubungan awam dan hierarki. Jadi membantu pastor, jadi awam itu membantu pastor dalam melanjutkan karya-karya di dunia yang lebih luas, di mana para pastor, biarawan, biarawati tidak bisa terjun langsung ke mereka, ke tengah-tengah dunia maksudnya. Baik itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur telah belajar tentang hierarki dan awam.
Semoga sebagai hierarki dan kami sebagai awam bisa saling bekerja sama untuk menghadirkan Engkau di tengah-tengah dunia ini, supaya namamu semakin dimuliakan dan banyak orang semakin diselamatkan karena Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.